Halo Sobat Fisika, pada video kali ini kita akan membahas mengenai teori pita energi dalam zat padat. Nah, apa sih itu teori pita energi? Dan bagaimana konsep bekerjanya? Mari kita jelajahi bersama. Teman-teman, bayangkan, atom adalah sebuah gedung yang bertingkat. Di mana semakin bertambah tinggi suatu gedung, maka akan semakin banyak pula jumlah orang yang berada di dalamnya. Hal ini serupa dengan yang terjadi pada atom, di mana jumlah kulit atomnya akan berbanding lurus dengan jumlah elektron. Semakin keluar, maka akan semakin tinggi pula energinya. Nah, pita energi dapat kita ibaratkan sebagai tingkat atau lantai pada gedung tersebut. Sehingga dapat kita ketahui bahwa teori pita energi adalah konsep dalam fisika zat padat yang menjelaskan bagaimana elektron dapat berperilaku di dalam bahan padat. Konsep ini membantu kita dalam memahami sifat-sifat bahan padat seperti pada konduktivitas listrik, konduktivitas termal, dan sifat optiknya. Ada dua pita energi penting dalam teori pita energi, yaitu pita energi valensi dan pita konduksi. Pita valensi berisi elektron-elektron yang terikat kuat pada atom, sedangkan pita konduksi berisi elektron-elektron yang dapat bergerak secara bebas. Nah, selanjutnya, mari kita bahas mengenai gap energi. Gap energi adalah perbedaan antara pita valensi dan pita konduksi. Bahan padat dengan gap energi kecil cenderung bersifat konduktor. Sedangkan bahan padat dengan gap energi besar cenderung akan menjadi isolator. Namun, bahan padat dengan gap energi menengah akan menjadi semikonduktor. Sekarang, bayangkan sebuah gedung yang antar lantainya tidak terdapat lift atau tangga, sehingga orang-orang yang berada di dalam lantai tersebut tidak dapat berpindah ke lantai-lantai lainnya. Hal ini serupa dengan yang terjadi pada material isolator. Elektron tidak dapat bergerak secara bebas dari pita valensi ke pita konduksi, sehingga material ini tidak bisa menghantarkan listrik. Sedangkan ketika antar lantai tersebut terdapat beberapa lift dan tangga, maka orang-orang yang berada di lantai 1 akan dapat bergerak secara bebas ke lantai-lantai lainnya. Keadaan ini menggambarkan material konduktor, di mana elektron dapat bergerak secara bebas dari satu pita ke pita lainnya, atau dari pita valensi ke pita konduksi, sehingga material ini dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Namun teman-teman, ketika lantai-lantai di dalam gedung tersebut hanya terdapat satu lift atau tangga, maka gerak orang-orang tersebut akan terbatas untuk menuju lantai-lantai lainnya. Nah, inilah yang terjadi pada material semikonduktor, di mana elektron tersebut dapat bergerak dari pita valensi ke pita konduksi, namun gerakannya dengan terbatas. Tidak seperti pada keadaan konduktor ya. Nah, selanjutnya, bayangkan gedung bertingkat tidak sengaja terbakar. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Tentunya, orang-orang di dalamnya akan panik berlarian untuk menyelamatkan diri, untuk berpindah dari lantai 3 menuju lantai 1. Hal ini mirip terjadi pada material. Jika suatu material kita panaskan sampai suhunya meningkat, maka elektron di dalamnya akan menjadi lebih aktif bergerak, yang artinya kemampuan konduksinya juga akan semakin baik. Nah, kita telah membahas 3 jenis material berdasarkan teori pita energi teman-teman. Lalu, bagaimana sih contoh aplikasi dari ketiganya di kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat. Contoh dari aplik konduktor adalah tembaga, yang umum dipakai sebagai bahan baku pembuatan kabel listrik
Kita dapat menemukannya pada kabel charger laptop, terminal listrik, dan peralatan lainnya. Kemudian, kabel listrik yang biasa kita jumpai umumnya diselubungi oleh material sejenis plastik yang tidak dapat menghantarkan listrik. Selubung ini adalah isolator, teman-teman, yang berfungsi untuk melindungi kita agar tidak tersengat listrik saat menyentuh kabel. Sementara itu, semikonduktor digunakan pada prosesor perangkat elektronik seperti ponsel dan juga komputer. Nah, sampai di sini video pembelajaran kita tentang teori pita energi. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian dalam memahami konsep ini dengan lebih baik ya. Jika ada pertanyaan atau ingin berbagi pendapat, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.